Aduh kegawat. Anakku nanti Nah, diluruskan seratnya ya seperti ini. Itu yang di bawah ada apa? Ini ada penyangkut. Nanti ketika motong ya atau menata pola di atas kain, pastikan benar-benar rata sininya ya, jangan sampai miring-miring. Kemudian kalau misalkan kok kainnya kucel banget, jenengan gosok. Kalau ini kan enggak terlalu ya, Nah, yang namanya kain itu ada panjang dan ada lebar. Panjang ini kan 2 meter Bu, sampai sana. Jenengan mau beli berapa meter itu dilihatnya itu dari pinggiran ini. Ini namanya kalau bahasa Inggrisnya itu selvage. Kalau kita bilangnya tepi kain. Tepi kain itu yang kalau dari pabrik itu ya ada mereknya, ada tulisannya kan kayak gitu. Ini Tojiro itu di sini biasanya. Nah, ini Tojiro ya. Nah, ini kain apa namanya? Toyobu. Apa namanya? Yang pinggiran ini itu kalau kita bilang itu arah serat. Jadi arah serat kain itu dari sini sampai sana. Kalau kita mau bikin baju dengan konstruksi yang bagus, maka meletakkannya itu seperti ini, searah serat kain seperti ini. Kalau ke sini namanya itu searah dengan arah serat kain. Boleh nggak Bu kayak gini? Kira-kira boleh nggak? Boleh saja. Tapi secara konstruksi busana jatuhnya baju itu kurang bagus. Gitu nggih. Boleh misalkan kita pakai motif batik gitu ya. Batiknya biasanya kan ada yang namanya tumpal. Tumpal tuh kayak gini nih, motif yang berbeda. Kalau ini saya bikinnya searah serat seperti ini karena tumpal itu kan sepanjang kain gitu ya. Tapi kalau mau tumpalnya tak taruh bawah Bu, boleh nggak? Ya boleh, nanti ditaruhnya seperti ini. Gitu. Berarti kalau polos sebaiknya yang ngikutin arah serat. Iya, arah serat seperti ini. Nah, kemudian lebar kain itu seperti ini ke sana. Ya. Nah, lebarnya itu macam-macam. Semakin lebar kain, semakin hemat ketika kita membuat busana. Karena apa? Bisa dijejer seperti ini. Nah, kalau lebarnya pendek, kalau orangnya gede nggak bisa seperti ini. Harus mau nggak mau turun ke bawah. Jadi semakin boros kainnya. Jadi kalau beli kain yang lebarnya banyak, walaupun harganya mahal, lebih mahal sedikit, tapi itu lebih hemat. Ada pertanyaan sampai sini? Belum Paham ya? Insya Allah. Nah, kemudian kita lihat yang namanya komponen pola ya. Komponen pola kita ada berapa? 1, 2, ini 4, 5. lengannya ada 2 ya. Kemudian yang kecil untuk lapisan ada 2 ya, ininya 2 depan belakang, kemudian lengannya nanti ada 2 buah, kemudian yang kecil-kecil. Nah, kita kalau mau nyusun pola itu yang gede-gede dulu, yang kecil-kecil nanti, sisa kain, yang sisa itu kita pikirkan nanti. Jadi yang besar-besar dulu, ya bagian depan, bagian belakang, kemudian lengan, baru nanti yang kecil-kecil seperti itu. Entah itu kerah, entah itu saku, dan seterusnya. Kan kalau yang kecil-kecil banyak kalau kita bikin. Oke. Nah, kemudian kita lihat, panjenengan semua kan bikin polanya depan dan belakang. Lihat model ya, harus tahu, oh modelnya seperti apa. Modelnya resleting belakang. Kalau resleting, otomatis kan di sini ada bukaan ya, pas di pinggiran kain. Maka diletakkan ini di pinggiran kain seperti ini. Ya. Jangan dilipatan, nggak boleh dilipatan. Atau kebalik, yang di pinggir malah yang depan. Nanti kalau depan kayak gini, di sini ada sambungannya. Ya kalau sambungannya ada kampuh, kalau nggak ada kampuh kayak gini nggak bisa ya dilem, di staples. Jadi nggak boleh kayak gini. Jadi nanti nyusunnya, ya seperti ini. Jadi kalau sudah bagian resleting ini sudah pas di
tepi kain nggak usah diobras ya, kecuali kalau cirinya itu pas potongan kain mau nggak mau ya harus diobras. Nah seperti ini, menyusunnya seperti ini. Pinjam pentul. Ini dipentul seperti ini nanti. Dikasih jarak seperti ini ya. Yang kira-kira berapa? kira-kira nanti untuk kamu 1,5 cm. Yang diluruskan pinggirannya supaya nanti apa namanya lurus. Nah, diingat-ingat ya, Mbak Reni. Diingat-ingat ada yang namanya ini bukan bikin blus ya, bikinnya kita nanti gamis ya. Jadi ini harus panjang ke sana. Ini panjangnya berapa? Panjang berapa ya? Panjangnya berapa? Nah, setelah sambil menunggu ya, setelah ditata seperti ini, kita kasih yang namanya kampu. Kampu itu adalah kelebihan jahitan pada kain. Kampunya berapa senti? Untuk bagian leher itu 1 senti, untuk sisi yang lain 1,5. Jadi yang bahu 1,5, kerung lengan 1,5, sisi 1,5. Bawah nanti hemmingnya 4 cm sama seperti hemming lengan. Lengan kan ada hemmingnya 4 cm, maka di bagian bawah juga sama. Panjangnya berapa? 94. Diukur dari bahu ya 94. Plus ingat plus 4. Untuk apa 4 cm-nya? Hemming itu apa? 94 ya, tambah 4, 98. Jadi 2 Bu. Kecil soalnya, coba diukur lagi. Lebih lah. Bunda. Dari Bunda. Dari belakang ukurnya. Modelnya Pak. Sini Bu. Ayo Mbak. Pulang. Irit pakai 94 ki. Coba. Aku seneng nek irit. Besok soalnya boleh cilik-cilik ya. Terus beda 120 lah. 124 ya sama hemming. Kita tulis. Ini untuk badan-badan yang kecil ya. Kalau badan yang kecil nanti apa namanya? Jadi tunik. Dan kemudian ini kita luruskan ya. Nah, ini kalau yang bodinya kecil bisa bolak-balik langsung kayak gini ya, karena pemula jadi nggak saya kasih potongan di bagian pinggang. Tapi yang besar-besar kayak punyanya Bukus dan teman-teman yang merasa nggak bisa disusun seperti ini, nggak cukup. Mau nggak mau nanti ada potongan di bagian pinggang, gitu ya. Lebih susah nanti jahitnya. Ini karena pemula ya nggak usah model-model itu. Kalau Mary sama temannya nanti temannya disuruh jahitin.
model-model. Oke. Nah, kemudian yang sebelah sini diukur juga 100 berapa tadi? 120 4. Ini namanya menyusun dengan penyusunan yang dua arah ya Bu. Dua arah itu balik-balik kayak gini bisa. Tapi beberapa kain nggak boleh dikasih dua arah karena misalkan ada motif kembangnya nggak boleh jungkir-balik kan. Jadi kita harus satu arah. Jadi kalau mau bikin baju yang irit ya harus cari yang polos. Polosnya pun nggak boleh yang mengkilat. Polosnya yang katun kayak gini. Kalau yang mengkilat dengan nyusunnya tetap harus satu arah. Nanti kilatnya beda ketika jatuh di baju. Nah, ini kemudian kita ukur bagian sininya. Bawahnya berapa senti? 42. Sebisa mungkin di sini juga sama, 42 senti. Nggak apa-apa. Yang penting nggak terlalu enceng. Pelan-pelan aja. Yalah, contohnya uangnya cilik. Disimpan ya Bu, yang ini nanti. Nah, ini sudah disusun seperti ini, baru tinggal kita kasih yang namanya kampuh. Caranya seperti ini. Kalau misalkan ragu-ragu dengan besi ini, nggak usah dipakai, langsung pakai yang angkanya aja. Biasanya besinya ini satu. Kalau nyusun pola jangan diputer-puter kainnya ya, nggak boleh ya, karena namanya kain itu harus tetap utuh di atas permukaan. Yang muter-muter itu panjenengan, gimana caranya supaya mudah diakses kainnya ya, ditata polanya yang mudah bagi jenengan untuk motong nanti atau membuat pola. Jangan kainnya yang diseret-seret, nggak boleh. Muter-muter. Nah, yang bagian bawah kita naikkan 1 cm. Ya, biar modelnya enggak lempeng. Jadi agak kayak gini ya. Kemudian silahkan kalau mau digaris ya digaris. Ini dikit sendiri bisa apa Bu? Nah kalau sudah bentuknya agak Ibu-ibu kalau ketemu sama pola yang sebelah sini biasanya bentuknya nyudut kayak gini ya. Ini jangan tekuk kayak gini tapi dilandaikan, ya dilandaikan. Jadi nanti ketika dijahit itu nggak lancip.
Enggak yang belok ya Bu. Nah, ini ada yang namanya garis cermin bagian ketiak sini. Jadi tidak utuh, tapi ini ada cerminnya seperti ini, agak sedikit naik ke atas, kemudian diturunkan ke bawah. Di sudutnya itu, ya, bagian ketiak supaya nanti ketika ini kan akan nyambung dengan ketiak sini ya, jadi akan ketemu. Kalau ininya lurus aja nanti ketika jatuh kayak gini, jadi harus tetap runcit naik. Yang kurwana. Jangan kayak kita bikin resleting itu kan akan ditekuk ke dalam. Ini satu senti saja ya. Sampai sini ada pertanyaan. Ini sudah plus hemming ya, coba saya cek ulang. Jadi bagian bawah sudah lurus juga. Enggak nambah-nambah. 120 tadi ya. Tambah 126. Ada pertanyaan Tadi sampai yang sini? sebelah yang bagian depan dari sini juga atau dari sini? Dari sini. Dari sini. Kan ukur baju kan dari sini. Kalau kerung nanti kurang panjang. Ada pertanyaan sampai sini? Apa ininya sama Bu? Hemmingnya yang sama yang itu. Iya sama. Sekarang yang bagus, yang itu ya, yang kuning di bawah. Di pause dulu Mas. Udah. Banyak iklan soalnya. Ada. Enggak, semuanya nanti modelnya seperti ini. Kan ini belum tak kasih kampung ya. Nanti kalau sudah ini satu-satu motong apa gambarnya. Nah, cara motong diingat-ingat, nggak boleh yang namanya kita motong kainnya itu terangkat ke atas. Pegangnya yang benar, yang kecil nggak cocok walik kayak gini ya. Walik kayak gini kok tak lebok ke TK meneh. TK belajar menggunting kan. Jempolnya di atas. Jempolnya di atas, tangan Jempolnya nongol, masa nongol. tangan polinya menahan kain. Makanya saya bilang soalnya banyak. Ini tangannya mau Tekan. ya, double. Karena kan kanan kiri. Tangannya menahan kain. Ini depek. Ini sekali sedikit. Jadi jangan diangkat ya, kainnya jangan sampai diangkat. Kalau nantinya nata kain di meja, pastikan panjenengan itu gampang bikin pola, gampang motong. Di bawah juga sama. Dilihat tetangganya kanan kiri, jangan sampai nanti kalau pas waktunya motong susah. Hemmingnya Naik 1 cm. Nih kan ini susah ya, tapi aku nggak boleh dibolak-balik gitu ya. Gimana caranya panjenengan bisa memotong tanpa menggeser? Apalagi kalau ini masih kacung ya,
Kalau kainnya sudah licin, Mancung kayak mancungnya urun nggak kena. nah sudah seperti ini ya tempatnya belum, makanya ini jangan digeser, yang digeser ini ya. Nah kalau sudah seperti ini tinggal kita menjiplak yang namanya kukmat ya. Jangan dilepas dulu karena ini belum selesai, tanda polanya belum kita pindahkan ke kain. Nanti belajar untuk kira-kira mau butuh dirader apa enggak? Apa itu? Di karbon. Kalau enggak pakai karbon harus diingat bahwa komposisi ini 1,5 semua ya. Kalau dirader nanti lama. Nah caranya ya kayak gini. Nah caranya yang gampang seperti ini. Ini boleh di seperti ini. Kalau enggak penggaris ya boleh, tapi benar-benar ditahan ya, ditahan seperti ini. Ini bagian tengahnya ya, bagian tengah badan. Langsung dapat 2. Nanti yang bagian bawahnya kalau susah tak kasih tahu caranya. Kalau kayak gini. Yang bagian bagian satu ya. Kalau yang satunya, kalau misalkan ini terlalu panjang dan merasa kesusahan, caranya adalah seperti ini. Ini cepat nggak apa-apa, karena yang satu sudah diambil. Ini dipentul. Ya. Kemudian dibalik. Nah, pentul-pentul ini adalah batas kujmarinya di titik ini. Nanti kalau misalkan bikin brokat, gitu ya Bu, brokat kan nggak bisa di ini toh, harus gambar. Nah, caranya ya kayak gini, pakai benang juga boleh. Kalau susah pakai tepuk. Kalau sudah diambil, tinggal nanti digambar. Jangan lupa ya, bagian depan sama belakang itu semuanya ada kukmat. Dah selesai.
selesai. Ada pertanyaan? Dikasih nama ya, nanti di sini. Siapa namanya Bu? Reni. Dikasih nama, nanti biar nggak ketuker, nanti kejualan karo bungkus gini. Kok dene gede? Paling gede aku. Yang depan belajar sendiri ya Bu. Nanti panjenengan semua ngasih kampuh, kalau mau sudah siap potong panggil instruktur saya atau Bu Tuti. Bu, saya sudah siap dipotong. Kainnya sudah dipotong. Nanti jangan potong dulu sebelum instruktur meng-ACC atau mengoreksi. Nanti ini jenengan yang nanti ini map-mapnya jangan di meja sini. Ya. Nah, sekarang saya mau yang lengan dulu. Bentar, lengannya dulu. Duh, selangkan aku. Silakan. Pinjam batiknya aku. Batiknya Kayak gue bareng. Mana batiknya? Sekali. Batiknya sama ya, kita lihat polanya ini kembangannya kepiye. Nah, kan sudah masuk ke pola motif itu harus kita cek. Kira-kira bolak-balik atau enggak. Bolak-balik ya, kembangannya ya. Jadi apa saja boleh. Bisa maksimal 1 meter, nanti sisanya banyak ini. Bisa untuk kalau yang sudah pinter ya bisa buat bikin pita. Sama. Juga sama seperti ini. Buat bikin sambungan di perut. Sambungan di perut. Boleh, mau dihias bisa berkreasi sendiri. Kan waktunya masih banyak. Jahitnya bisa kan, bikin bolanya nggak bisa. Nah, ini jangan dipakai ya, ininya ya. Ini jangan sampai kena di badan. Kalau masih di kampung masih boleh. Pinggiran ini ya. Jadi posisikan seperti ini, jangan seperti ini. Nanti kena di kelihatan di bajunya. Jadi harus seperti ini. Kalau misalkan pengen aman, ditaruh di bawah. Tapi pastikan ini sudah lurus ya. Tapi kalau nggak lurus, gimana caranya? Caranya seperti ini. Gimana sih kita memastikan? Kalau ini kan pinggiran terkaitnya kan bentuknya lurus ya. Kadang-kadang kita mau patokan di mana nih? Oh, kalau patokannya di sini aman. Tapi kan ini nggak bisa mepet kayak tadi ya, Bu. Kayak gini ya, Bu. Ini kan kita naruhnya di tengah-tengah. Nah, caranya supaya pola kita atau kain kita yang dipotong itu nggak miring. Kalau kira-kira kalau miring gimana? Jelek ya. Apalagi kalau celana, Bu. Kalau celana motong seratnya miring, lintir nanti ketika dipakai. Jadi harus benar-benar lurus karena kita patokannya nggak kayak tadi. Kalau kayak gini kan enak. Nah, ini kalau tengah-tengah gimana? Yang dilihat adalah tengah-tengah pola. Ini polanya sudah di tengah benar persis. Cek lipatannya ini. Belum ya. Kalau misalkan belum yakin, di lipat yang jadi benar-benar bagian tengah ini atau digaris pakai cup, pakai pensil kalau masih buat pola. Nah, kalau sudah seperti ini diukur jaraknya dari sini sampai sini harus sama sampai yang putih-putih ini ya, 24 cm. Nanti sini atasnya juga harus sama 24. Bisa. Ya, jadi ininya pastikan lurus. Ada pertanyaan sampai sini? Gitu ya cara nataknya kalau misalkan di tengah-tengah kain. Ini sama 1,5, Bu. Ya.
Nah, yang bagian sini ada cerminnya juga. 1,5 ya, sama. Ini melengkung, menyesuaikan bentuk lengkungannya. Bagian sini dikasih cermin. Ini naik ke atas, kemudian seperti ini. Ya, kira-kira. Nanti kan kalau misalkan nggak kepake bisa potong ke obras. Ini juga sama. Bagian sini karena sudah ada hemming, ininya pas ya, pas, potongnya pas aja. Kalau mau dipepetin ke bawah boleh. Ada pertanyaan di sini? Belum. Ya silahkan, nanti dipotong. Nanti kalau motong panggil saya ya, Mbak Didik ya. Yang penting menyusun pola depan dan pola belakang. Ini contoh pola yang bisa disusun dengan 2 arah sekaligus. Kita lihat yang jumbo-jumbo. Jumbo-jumbo itu punyanya bungkus. Jadi yang merasa besar-besar cara menyusunnya seperti ini. Jadi kalau disusun seperti itu tidak bisa berarti seperti itu. Jadi kalau nyusunnya nggak bisa dibagi, dijejerkan seperti ini persis, ya. Yang badannya dulu dipotong. Ini badan belakang pas pinggiran sama persis, bagian depan pas lipatan seperti ini. Potong persis seperti ini, baru setelah ini pikir bagian pinggang ke bawah, sisa kainnya dibagi 2 persis kayak tadi. Gitu nggih. Ini dibagi 2 seperti ini nanti. Bawahnya ini gimana? Nanti dulu, itu nanti. Nanti. Ini yang gede-gede nggak bisa disusun. Yang kecil-kecil kan banyak ini ya, bisa disusun juga. Kayaknya lebih banyak yang kecil deh. Oke, ya silakan. Tapi kalau bingung panggil instruktur. Jangan lupa kainnya yang baik. Oh iya, ini termasuk yang gede. Ada nggak cukup? Sama ini.